Salam ekspor. Ya, di pagi yang cukup dingin ini, kita baru aja jalan-jalan dan kita ada di Nurse Walk di Sydney. Pagi ini kita nemuin satu cafe unik nih di lokasi di dekat gang ya. Nah, ini kebetulan pada saat kita ngopi-ngopi ini kita ketemu dengan pemiliknya, Bapak Budi. Pagi Pak Budi. Pagi. Apa kabarnya Pak? Baik, dingin. Ya dingin ya. Dan kebetulan saya memang lagi jalan-jalan sama Bapak atas perdagangan untuk Canberra kita, Pak Haris Setiawan. Ya. Pagi Pak Haris. Dingin Pak Haris ya. Lumayan. Iya, kita nggak sengaja nih ya, kita jalan-jalan, ketemu pas ngopi, ternyata yang punya orang Indonesia nih. Nah, di sini Pak Budi kebetulan di sini juga kita lihat ada beberapa orang Indonesia juga di sini yang jalan-jalan mampir untuk ngopi di sini. Nah, mungkin kita mumpung sama Pak Budi di sini kita tanya-tanya ya, Pak. Boleh. Mau tanya, Pak. Sebenarnya kenapa sih Pak Budi milih lokasi di dalam gang gini ya? Kita kan dari Indonesia nggak tahu ya, tapi kalau mungkin ada ya makna-makna tertentu gitu Pak Budi. Mungkin bisa di-spill. Kalau makna spesifik sih nggak ada. Ya. Cuman kebetulan pas waktu lagi cari lokasi di The Rocks. The Rocks nih, ini tempat premium nih The Rocks nih. Wah. Ya, karena dulu waktu awal kami mulai bisnis kopi juga, kami ikut festival di The Rocks. Jadi The Rocks punya sangat berkesan lah buat ya. kami. Jadi pas kami ketemu toko ini lumayan mendalam, jadi tidak terlalu di depan juga. Jadi istilahnya it's an area like away from the city, but it's still in the city. It's still in the city ya. Jadi kayak semacam justru kalau ini di Indonesia istilahnya kalau kita di Jaksel ini kita bisa bilang ini hidden gem lah ya. Oh. Daerahnya. That'll be nice. Iya. Pak Budi mau tanya nih, untuk kopi-kopinya sendiri nih, ini nama brandnya kan Ashland Coffee ya. Yes. Nah, kopi yang diambil ini dari daerah mana sih kalau di Indonesia? Untuk Ashland Blend yang kami lagi pakai buat susu itu dari Bali dan Toba. Dari Bali dan Toba. Okay. Dan buat black coffee kami ada dari Java Jampit. Dan iya, buat Java filter, Okay. buat filter sama batch brew kami lagi dari Bener Meriah. Oke. Nah, ini saya agak penasaran Pak. Ini kenapa ada? Ini apa ini maksudnya juara 3 atau apa ini? Lot nomor 3. Lot number 3. Iya, jadi mereka ada beberapa lot. Oke. Nah, kebetulan yang kami beli ini adalah lot nomor 3. Lot nomor 3. Ya, maksudnya tuh apa tuh lot nomor 3 itu? Cuman beda lot saja. Beda lot aja. Iya, cuman. dan dari segi rasa juga mungkin ada sedikit perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Lot itu daerah ya, areanya Lot mereka ya? kayak batch. batch pengirimannya. Kayak mungkin batch number 3 Oh, gitu. jadi kayak lucky number-nya juga ya? Bisa jadi. Nah, kebetulan kami juga ada batch number 8 yang kami number beli 8, juga. oke. Yang kami lagi pakai batch number 3. Oke. Nah, untuk selera kopi, kira-kira yang lebih banyak ke sini itu apa orang-orang kita dan apa nyambung seleranya dengan budaya-budaya di sekitar sini? Kalau kami sih targetnya emang dari awal target lokal ya. Oke. Jadi sehingga cara roast profile kami, cara seduhan kami juga lebih ke lokal, disesuaikan dengan lokal. Karena juga target kami utama itu orang-orang yang kerja di The Rocks ini. The Rocks ya. Ini kalau ngelihat kisaran wilayah sini ini unik banget ya Pak. Mungkin apa posisi-posisinya ini bisa dijelaskan? Ya, areanya ya. Ya. secara Kayaknya- singkat, Gimana gitu? Kalau yang Fortune of War Hotel itu bekas hotel dan pub. Bukan bekas, sekarang pun Masih? juga masih Masih. hotel dan pub.
Dan yang ditempati di tengah ini itu bekas bank dulu. Bekas Bang. Yang Starbucks itu. Ya. Starbucks ini ya. Ada saingan juga. Ada saingan, Oh, iya, tapi hebat loh head sengaja. to head-nya sama Starbucks loh, Iya. Pak. Wah. Sengaja emang. Jadi Oh, sengaja sengaja kesini nih. nantangin Starbucks, Oh, Pak. enggak juga sih. Wah, Oh, ini mereka yang nantangin Eh, kan? dia nantangin kita majuin. Gitu. Nah kebetulan yang di sini itu bekas kantor polisi dan penjara. Oke. Jadi kisahnya orang yang dari pub, mereka mabok-mabokan, mereka rampok bank dan mereka masuk penjara. Masuk penjara. Jadi sekalian. Oke. Convenient. Jadi ada story-nya Ada ya. story-nya. Jadi kalau ini dari masuk penjara, nah kalau Pak Budi dengan kopinya membebaskan Oh, yes. perasaan yang terpenjara mungkin ya. Oh yes, that would be nice. Iya. Pak Budi mau tanya juga ya, ini kan terkait ekspor nih Pak Budi. Ini pasti kan kopi-kopi ini kan diekspor Dari Indonesia. dari Ya. Indonesia nih Pak Budi. Nah, biasanya kalau boleh tahu kuantitinya Pak, kurang lebih Pak Budi tuh pasti kan harus stok banyak ya di sini ya. Nah, itu secara MOQ-nya berapa yang biasanya Pak Budi pesan dan untuk preserve tuh berapa bulan yang biasa stok kan karena pengiriman itu kan cukup ini ya dan Iya. apakah pengiriman itu untuk berapa bulan tuh rasa kopi tidak terganggu gitu loh Pak? Untuk saat ini sih kami juga masih recovery dari COVID ya. Ya. Jadi supply chain-nya juga masih sudah mulai lebih stabil dari sebelumnya. Tapi secara garis besar pemakaian kami kurang lebih 1 sampai 2 ton per bulan. Dan itu jadi kami coba usahakan supaya bisa cukup stok untuk minimal 7 bulan, 7-8 bulan, 7 bulan ya. atau per harvest lah istilahnya. Harvest iya. Jadi supaya konsisten juga Iya. dari batch yang sama. MOQ-nya itu kurang lebih berarti berapa untuk kalau 2 ton per bulan per rata-rata. bulan ya. Iya. Berarti itu satu kontainer cukup lah ya untuk Satu kontainer biasa bisa isi 7-8 ton. 7-8 ton ya. Itu semuanya per batch ya berangkat. Iya, idealnya. Idealnya ya. Yes. Oke. Cuma saat ini juga kami kerjasama sama importer lokal juga. Ya kami saling kerjasama lah. Oke. Nah, berbicara juga soal ekspor. Regulasi, kita bicara regulasi ya di Australia. Nah, sulit nggak sih Pak mendatangkan produk dari Indonesia ke Australia Enggak nih? sih. Enggak. Enggak. Gampang Asal ya? prosedurnya diikuti, Ya. semua dokumentasinya jelas. Ya. Dan mereka juga clearance-nya juga bagus, jadi nggak sampai kecuali mungkin lagi musim rame, mereka lagi ada backlog, tapi secara garis besar nggak susah sih. Nggak susah ya. Hanya Kirimnya ikuti. bin ya? Green bin. Bukan seperti ini kan berarti ya? Bukan green. Jadi ini diolah lagi di sini ya. Jadi Iya, bentuknya jadi jadi kami roast. dalam masuk green bean ya dalam. Green bean, iya. Jadi nah untuk clearance berarti memang nggak sulit ya, Nggak. sulit yang dibayangkan ya kan. Jadi ada stigma itu kalau kita ekspor ke negara tradisional ekspor ya salah satunya Australia ini ya, itu kan sulit ya. Nah kalau ini berarti regulasi, sih, jadi lumayan. kalau boleh sedikit di-spill Pak, apa sih sertifikasi kan standar ya, kalau untuk pengiriman green bean biasanya kita ngurus karantina, atau Ya. memang sertifikasinya standarnya COO. Iya, kalau yang kami alami sih paling ini cuman Pito. Pito. Pito sanitary, Saya ya. pronounce-nya masih susah. Iya, Pito. Dan secara green bean permit udah nggak ada lagi. Iya. Iya. Kalau dulu kita mesti apply as an importer buat green bean, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Oh, sudah nggak ada. Jadi bisa dibilang Iya, lebih mudah lebih lagi mudah sih. ya, malah. Lebih mudah Ya, lagi. syarat utamanya hanya Pito itu tadi. Si Pito aja ya? hanya Pito Wah, itu saja sudah cukup. Oh, itu cuma datang ke Kementan, Pak, bawa ini ya dapat ya itu Syarat kan. utamanya, tapi yang paling susah harga tuh. Harganya, Pak. Harga selalu Silakan paling susah. bicara secara Coba kita langsung. bicara Tapi- apa ya harganya nih worth it Jadi nih, Pak. curhat, Ya nggak apa-apa suka duka juga, Pak. Curhat juga boleh, Pak, biar orang tahu gitu. Ya suka duduk, tapi ya bisa dimengerti juga sih. Mungkin emang saat ini supply dari Indonesia ada dikit nggak sebanyak dulu, dan juga demand lokal juga makin naik. Makin naik ya. Jadi it's normal I guess, untuk harganya lumayan tinggi, cuman ya daya saing kami jadi lumayan berat juga. Karena sebagai contohnya harganya bisa 70 atau sampai 80% lebih mahal Dibandingkan negara Kolombia lain. atau Brazil atau Uganda misalnya. Iya. Cuman karena brand kami tetap Iceland Coffee, jadi kami komit selalu pakai kopi dari Indonesia. Kopi Indonesia ya, iya. Dan Jadi- untuk bersaingnya, Pak,
dengan produk-produk kopi dari Negara lain. negara lain Pak? Ya. Kan mahal nih. Tapi kan kalau ada beberapa orang bilang, oh mahal nggak apa-apa kan selama ada kualitas gitu loh Pak. Itu menurut penilaian Pak Budi bagaimana Pak? Ada benarnya. Jadi kalau kita jual sebagai single origin misalnya, itu orang lebih cenderung don't mind paying the price. Oke. Tapi kalau untuk blend, untuk produksi secara skala besar, kemungkinan itu lebih yang banyak roaster yang keberatan. Terus ada keberatan ya. Karena kan Ya harganya mempengaruhi mereka punya bottom line juga. Bottom line, ya. Ya, tapi kalau dijual sebagai single origin, secara garis besar sih rata-rata mereka lebih menerima lah. Ya. Nah, boleh saya lupa tanya tadi, sudah berapa lama sih Budi build bisnis Iceland Coffee ini di sini? Aslan dari 2009. 2000, wow. Ya, jadi sudah hampir. Far behind the COVID, jauh banget ya. 2009 sudah menua di sini. Sudah menurut ya. Jadi sudah tahu ini jadi kalau tips dan trik orang mau ekspor ke Australia nih memang sebenarnya bisa tanya-tanya ini nih ya mentornya dari 2009 ya gitu kan sampai udah past COVID udah bisa ini juga ya Ya, begitu. survive ya. Yes, COVID is an interesting one. Malah tambah besar sekarang. Bertambah besar ya di Sekarang ada berapa cabang? 3, 3 cabang di sini. Wah, itu baru jadi 3. Baru 3. Ya, Nanti yang terbaru ada setelah airport baru. Yes, Airport baru itu di masih Sydney ya? dalam Proses. secret sebenarnya Pak. itu secret. Tapi itu public secret. Iya. Yes, public secret. Tapi gini nih Pak, kalau biasanya orang nonton YouTube nih, kalau saya juga mungkin nonton YouTube, gini saya penasaran langsung tanya. Kalau saya seorang supplier, saya langsung tanya, Pak bisa nggak jadi suppliernya? Atau memang sudah punya supplier tetap di sini? Saat ini sudah punya tetap. Sudah punya tetap ya? Karena emang sejak 5 tahun ke belakang lumayan challenging untuk mendapatkan stok yang konsisten, yang sesuai yang kami mau juga, dan kami sudah istilahnya apa ya, sudah temulah apa yang kami berhubungan mau, baik, sudah Ya, konsisten. settingannya sudah pas lah ya Pak ya? Settingannya sudah. Tapi tidak untuk memungkinkan Iya, juga iya. untuk supply baru. Supply baru, kan ini kan membuka cabang terus kan? Ya, Harapannya seperti itu. Harapannya ya, seperti itu. tapi prosesnya pasti seperti Ya, proses yang takes time lah ya. ya, dan juga maksudnya seperti yang roster lain juga, Ya, ya. kita cupping, kita sampel, kalau Ya, ya. cocok ya mungkin kita consider juga. Tapi yang penting kita consider jangka panjang. Oke, but not 0% ya? Not 0% for sure, Except new supplier ya? Ya, karena emang dalam kopi ini ada momen kan lumayan all over the place. Ya. Jadi kita juga nggak bisa rely on just one. Ya. Karena kalau rely on one, pengalaman kami akhirnya kami sempat ada suatu saat kami hampir nggak ada kopi sama sekali. Oh. Oke, one last question nih Pak. Mungkin bukan question tapi lebih ke statement lah ya. Mungkin bisa kasih sedikit motivasi nih buat para petani kopi atau supplier kopi dari Indonesia. Ini produknya bersaing loh di Australia Yes. gitu kan. Nah, bisa mungkin kasih sedikit ya wise word lah buat. Waduh. Tapi kalau dari perkembangan beberapa tahun terakhir ini sih saya lihat banyak petani lebih take pride in their work. So I can see there's a lot more good quality coffee coming from Indonesia. Ya. Jadi secara kualitas sih saya rasa itu sudah sangat baik sekali saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu. Oh ya, oke. Jadi sudah better ya, lot of Ya, better tapi gitu. jadi ya keep going ya. aja and think long term juga. Ya. Karena juga kalau khususnya buat kami juga mencari mitra yang bisa long term juga. Oh, sempurna. Ya. Oke, Pak Budi terima kasih, mungkin mau jalan ya Pak Budinya, udah matahari sudah mulai mendingin. Terima kasih banyak nih Pak Budi waktunya. Sama-sama. Kebetulan aja kita ngopi nih, bisa ketemu ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan lain waktu kalau ada pembukaan cabang kita mungkin bisa datang lagi ya. Boleh. Dan rutin ikut pameran juga. Ikut pameran ya? Yes. Oke. Next year. Oke, thank you Pak Budi. Sama-sama, Makasih thank juga you Pak Ari juga. sudah ikut Siap, ngobrol-ngobrol. sama-sama. Teman-teman, itu dia tadi perbincangan singkat dengan Pak Budi. Nah itu motivasi dari Pak Budi. Ternyata ekspor ke Australia itu udah gampang sekarang dan juga sertifikasinya standar banget. Itu ada ya standar kirim barang tanaman dan lain-lain. Itu phytosanitary ya. Dan tentunya regulasi-regulasi harus tetap ditaati. Dan yang jelas kualitinya tolong ditingkatkan itu. Jadi Indonesia itu bisa bersaing dengan kopi-kopi lain di dunia. Oke, cukup sekian. Jumpa lagi di program yang lain bersama Ekspor Indonesia. Terima kasih. Salam ekspor.